Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik kawan-kawan, kita mulai saja ya karena waktu terus berputar sehingga kalau kita menunggu kawan-kawan yang lain ya akan sambil menunggu saja ya kawan-kawan yang belum join di Zoom meeting ini. Oke. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Nur, Isania, Ainunisa, Ega, Nur Aziza, Nina Rizka, ya, Nur Sifah, Kristiani Fuji, Imam Muzaki, dan Rema Astuti. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, baik. Malam hari ini adalah pertemuan kita terakhir ya. Nggak terasa sudah di akhir semester ganjil, ya kan? Soalnya ya, habis tahun depan, karena kita sudah ganti kalender Masehi ya, jadi tahun depan, soalnya kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Oke, seperti yang pertemuan sebelumnya ya, dari pertemuan 11, 12, 13 ya, kita melakukan review materi ya dari studi kasus ya atau materi-materi yang sudah pernah saya jelaskan. Nah, makanya kita mulai masuk ke dalam studi kasus, mulai dari pembahasan ya kan, kita membahas secara bersama-sama ya kan. Terus kemudian saya susun rapi ke dalam bentuk soft file ya kan yang sudah saya berikan kepada teman-teman semua. Nanti silakan dipelajari lagi ya. Kunci jawabannya ya untuk pertemuan 11 sudah saya share ya, mulai dari soal 1 tentang jurnal ya kan, jurnal akuntansinya ya. Terus kemudian soal 2 menghitung PPh trutang dan kredit pajak sudah juga, di pertemuan ke-12 juga sudah saya bahas ya, sama membuat jurnal, terus kemudian menghitung penyusutan aktiva tetap sudah juga. Terus pertemuan 13 kemarin ya, walaupun kita baru seperempat pembahasan sih sebenarnya ya, karena baru di tahap jurnal penyesuaian ya. Terus hari ini sudah saya share kunci jawabannya. Nanti jika ingin dibahas boleh silakan, atau mau langsung ke studi kasus sesi 14 silakan. Saya persilakan kepada kawan-kawan semua. Ya, hari ini kita mau bahas yang mana dulu? Monggo. Saya tunggu tanggapannya rekan-rekan semua. Silakan. Gimana teman-teman, mau bahas sesi 14 langsung atau sesi 13-nya dibahas juga? Silakan. Saya tunggu responnya. Mungkin 13 juga dibahas, boleh, Bu? Oke, baik. Terima kasih Nur Azizah ya. Mudah-mudahan mewakili dari kawan-kawan yang lain juga. Baik, kalau seperti itu mohon izin Ibu share screen terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Pertemuan 13 ya. Buka dulu soalnya. Ya. Terima kasih.
Izin share screen dulu. 13, oke. Sudah muncul di layar teman-teman semuanya untuk studi kasusnya? Sudah, Bu. Sudah, Baik, Bu. baik. Ya, mohon izin ya, Ibu jelaskan dulu bahwa minggu lalu kita membahas tentang studi kasus ini ya, PT Angin Ribut. Ya, nah diketahui bahwa PT Angin Ribut adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Ya, kemudian data keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut dalam bentuk neraca saldo ya per 31 Desember 2020. Ya, ada kas ya, ini ada aktiva lancar, aktiva tetap, terus hutang dan modal ya. Begitu pula dengan penjualan ya. Terus ada nanti kita menghitung harga pokok penjualan, terus kemudian ada beban-beban ya, yang mana jumlah dari neraca saldonya baik secara debit maupun kredit adalah 1.220.700.000 rupiah. Oke, nah jadi macam-macam beban ini itu adalah sama dengan beban lain-lain maksudnya ya. Ya, ini atau istilahnya adalah beban lain-lain ya, sama saja sih sebenarnya seperti itu ya. Oke, saya beri keterangan biar nanti kawan-kawan tidak bingung kok macam-macam beban maksudnya apa gitu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, di dalam transaksi ini ada keterangan tambahan ya. Nah, nanti poin A hingga poin G ya, ini nanti kita lakukan adjustment sebagaimana saya jelaskan minggu lalu ya di dalam grup kelas ya. Terus kemudian poin H dan poin I ya, ini nanti untuk rekonsiliasi fiskal ya, koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Oke, nah terus kemudian langkah yang pertama kita harus membuat jurnal penyesuaian, terus kemudian nanti kita susun ke dalam neraca lajur atau worksheet ya. Lalu kita menyusun lagi laporan keuangan ya, ada laba rugi, terus laporan laba ditahan ya, bukan perubahan modal sebenarnya ini ya. Oke, karena kan modalnya dalam bentuk saham, jadi laporan laba ditahan ya, dan neraca atau laporan posisi keuangan ya perusahaan. Nah, terus nanti kita menghitung penyusutan secara fiskal untuk tahun 2020 ya. Terus nanti kita membuat rekonsiliasi fiskal dan kita menghitung besaran dari penghasilan kena pajak dan PPh terutangnya. Oke. Nah, ini ya. Ini semua nanti kita bahas perlahan-lahan. Oke, mohon izin lagi saya share screen untuk jawabannya ya, kunci jawabannya, Excelnya maksudnya. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Ini PT Angin Ribut. Nah ini yang pertemuan 13. Bentar. Gitu ya, ini belum muncul ternyata. Oke. Stop share. Oke, gimana? Sudah muncul di layar kawan-kawan semua? Oke, baik. Kalau sudah, ya. Nah, ini adalah kita susun ayat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu ya. Oke, sebagaimana kita ketahui ya bahwa tadi di keterangan tambahan ya poin A ya itu ada informasi bahwa berdasarkan
rekening koran giro yang diterima dari BCA, ya, perusahaan belum membukukan beban administrasi bank sebesar 250.000, ya. Oke. Kemudian transaksi tersebut masukkan ke dalam perkiraan macam-macam beban dan jasa giro neto bulan Desember sebesar 86.000. Oke. Nah, berarti pertama kita mengadjust, ya, untuk administrasi bank sebesar 250.000. Oke. Administrasi bank kita masukkan mendebit macam-macam beban, ya, atau beban lain-lain, dan mengkredit kas di BCA senilai 250.000. Ya. Nah, kemudian untuk pendapatan jasa giro, kita mendebit kas, ingat pendapatan akan menambah, ya, dari kas BCA-nya. Kemudian kita mengkredit pendapatan jasa giro sebesar 86.000. Oke, ya. Karena ini udah jelas transaksinya, ya, seperti itu. Oke. Ya, bisa diikuti ya untuk yang poin A ini atau adjustment pertama. Oke. Baik. Yang berikutnya, yang kedua, ya, yang kedua adalah di sini ada informasi bahwa penghapusan piutang karena debitur, ya, mengalami pilot, ya, usahanya. Nah, maka dari sinilah perusahaan harus menghapus piutang usaha, ya, yang tidak tertagih, seperti itu maksudnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa PT ABC itu sebesar 3 juta, PT DEF itu sebesar 4 juta, dan PT GHI, ya, sebesar 8 juta. Jadi totalnya adalah 15 juta. Oke. Nah, kemudian karena ini dihapus, ya, ingat bahwa metode penghapusan piutang itu ada dua, ya, ada metode langsung dan metode tidak langsung, seperti itu. Metode langsung, nah ini kita langsung mendebit kerugian piutang, ya, dan mengkredit piutang usaha, ya, sebesar 15 juta. Begitu kawan-kawan, ya, begitu kawan-kawan. Oke, jadi seperti ini, ya, sebagaimana yang kemarin saya lakukan. Saya jelaskan sudah, ya. Oke, baik. Saya lanjutkan, ya. Di tanggal 31, ya, di keterangan tambahan 31 Desember, menyatakan bahwa ada persediaan akhir barang dagang sebesar 100 juta. Oke, nah berarti ini kita mengadjust persediaan barang dagang, ya. Yang mana persediaan barang dagang awal itu dalam neraca saldo tertera sebesar 80 juta, ya. Tertera sebesar 80 juta. Nah, jadi kita mengadjust persediaan barang dagang awal dulu, ya, dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit persediaan barang dagang awal sebesar 80 juta. Oke, nah kemudian jurnal yang kedua kita mendebit persediaan barang dagang akhir dan mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar 100 juta rupiah. Oke, nah ini adalah jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Iya, Nak. Oke, baik, ya. Baik, ya. Sampai sini dari 3 poin ada pertanyaan? Cukup jelas, teman-teman semua? Cukup, Bu. Baik, baik, terima kasih. Bu lanjutkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk adjustment yang keempat, itu dikatakan bahwa persediaan perlengkapan sebesar 4 juta. Oke. Nah, berarti kalau ditanya persediaan, ya, perlengkapan, berarti itu adalah stok yang terakhir atau yang tersisa sebesar 4 juta. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perlengkapan di dalam neraca saldo, ya, itu ada saldonya sebesar 12 juta, ya. Terus kemudian karena tersisa
4 juta ya, maka yang terpakai 12 juta ya dikurangi dengan 4 juta ya, maka 8 juta yang terpakai ya. Oleh karena itu kita harus mengadjust ya dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan sebesar 8 juta rupiah. Oke, ini sudah saya beri keterangan ya bahwa saldo perlengkapan sebesar 12 juta dikurangi dengan persediaan perlengkapan 4 juta. Oke. Demikian ya kawan-kawan semua ya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang penyusutan. Ya, penyusutan diketahui bahwa taksiran umum peralatan ya 5 tahun tanpa nilai residu gitu kan. Nah, secara komersial menggunakan metode garis lurus ya. Nah, peralatan di dalam fiskal ya termasuk harta kelompok 1 dengan memiliki masa manfaat adalah 4 tahun, begitu kan? Nah, tetapi secara fiskal penyusutannya adalah menggunakan metode saldo menurun. Semua aktiva telah aktiva tetap mulai disusutkan pada awal Januari. Oke, nah jadi ini gampang ya cara menghitungnya. Nah, kita hitung secara komersial dulu karena kan ini kita mau membuat laporan keuangan komersial ya kan. Nah, pertama bahwa kita ketahui ya menghitung penyusutan rumusnya adalah ya untuk garis lurus ya, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa baru dibagi dengan umur ekonomis atau masa manfaat ya. Nah, kita ketahui harga perolehan dari peralatan ini adalah 30 juta ya. Oke. Nah, nominalnya itu kita peroleh dari dalam neraca saldo seperti itu. Ya, 30 juta. Kemudian nilai sisanya tidak ada ya, nilai sisanya 0. Oke. Nah, terus kemudian kita bagi dengan umur ekonomisnya atau masa manfaatnya, yaitu adalah 5 tahun. Nah, maka beban penyusutan peralatan ya untuk tahun 2020 adalah sebesar 6 juta rupiah. Oleh karena itu kita mengadjust ya beban penyusutan tersebut dengan mendebit beban penyusutan peralatan dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan senilai 6 juta rupiah. Gitu. Demikian ya kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya rasa kalau kalau metode garis lurus gampang kan, tinggal harga perolehan dibagi masa manfaat aja. Gitu, sederhana. Kecuali saldo menurun kita harus menghitung dulu kan, karena saldonya yang terakhir ya nilai sisa buku fiskalnya kita menjadi penghitungan tahun berikutnya seperti itu ya. Oke. Baik ya. Saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah kita menghitung penyusutan kendaraan. Oke. Dikatakan bahwa taksiran umur kendaraan adalah 8 tahun tanpa nilai residu. Nilai residu atau nilai sisa itu sama ya. Nah, penyusutan secara komersial dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, sedangkan secara fiskal kendaraan ini termasuk ke dalam kelompok 2 ya dengan masa manfaatnya sama 8 tahun juga. Nah, untuk metode penyusutannya secara fiskal menggunakan metode saldo menurun. Nah, diketahui bahwa semua aktiva tetap mulai disusutkan pada bulan Januari 2020. Oke. Nah, ini pun sama cara menghitungnya teman-teman ya. Sama dengan kita menghitung penyusutan peralatan tadi. Oke. Nah, rumusnya sama, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa ya dibagi dengan umur ekonomis. Oke, kita ketahui bahwa harga perolehannya adalah 120 juta ya, nilai sisanya tidak ada. Lalu kita bagi dengan 8 tahun atau masa manfaatnya ya, sehingga menghasilkan 15 juta per tahun. Nah, maka itu kita harus melakukan adjustment ya, mengadjust atau mendebit beban penyusutan kendaraan ya dan mengkredit akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 15 juta rupiah. Oke, demikian kawan-kawan ya. Kita sudah
menghitung besaran penyusutan dari aktiva yang dimiliki oleh PT Angin Ribut ini. Oke, yang terakhir satu lagi, mohon izin saya jelaskan dulu, nanti baru kita diskusi ya. Nah, adjustment yang terakhir adalah beban listrik dan telepon bulan Desember yang belum dibayar. Nah, ini ada biaya yang masih harus dibayar, nanti berkenaan dengan hutang. Ya, sebesar 2 juta ya, dimasukkan ke dalam perkiraan utang lain-lain. Begitu katanya ya. Nah, karena ini ada biaya yang masih harus dibayar oleh perusahaan, ya maka timbul namanya utang. Nah, terus maka kita mengadjust biaya-biaya tersebut ya dengan mendebit beban listrik dan telepon dan mengkredit utang lain-lain senilai 2 juta rupiah. Nah, utang bertambah kan di kredit ya, seperti itu. Oke, nah jadi total dari penyesuaian ini ya adalah sebesar Rp226.336.000. Oke, demikian kawan-kawan untuk adjustment-nya sudah saya jelaskan. Sampai sini bisa diikuti atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke step berikutnya. Bagaimana kawan-kawan? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, baik. Masih semangat ya, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya lanjutkan ke step yang berikutnya atau step yang kedua, kita membuat neraca lajur. Ya, neraca lajur atau worksheet kertas kerja ya. Oke, neraca lajur kita ketahui bahwa ini istilahnya adalah neraca 10 kolom sama saja. Sebenarnya banyak sih penyebutannya ya, tergantung pemahaman kita saja. Worksheet, ada neraca lajur ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, di neraca lajur ya, sebagaimana teman-teman sudah ketahui bahwa kita membuat tabel ya, atau membuat kolom ya sebanyak 10 kolom ya yang nanti akan kita lakukan dari masing-masing neraca saldo ya, penyesuaian, kemudian ada neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Nah, pada dasarnya ya neraca lajur ini adalah memudahkan kita nantinya dalam menyusun laporan keuangan. Karena apa? Memudahkan, karena kita sudah ketahui bahwa di dalam neraca lajur kita sudah melihat besaran dari berapa sih nanti laba atau rugi yang diperoleh untuk tahun berjalan seperti itu atau periode yang berjalan ya. Nah, makanya kita perlu menyusun neraca lajur terlebih dahulu sebelum membuat laporan keuangan. Ya baik. Seperti yang kawan-kawan ketahui ya, bahwa di dalam tabel neraca lajur ya ada nama rekening gitu kan. Nah, terus ada kolom seperti neraca saldo, penyesuaian ya. Neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Oke. Nah, jadi yang dalam neraca saldo tadi kita masukkan semuanya ke sini ya. Baik nama rekeningnya ya, terus nominalnya kita tempatkan sesuai posisinya masing-masing, baik debit maupun kredit seperti itu. Oke, sebagaimana tadi kita sudah ketahui ya bahwa neraca saldo untuk perusahaan ya Angin Ribut ini ya sebesar 1.820.700.000 rupiah. Nah, jadi begitu ya. Kita tempatkan sesuai dengan posisinya. Gitu ya. Ini teman-teman tinggal pindahkan saja yang ada di dalam studi kasus atau soal tersebut. Oke.
Nah, step kedua ya kita menyusun kolom penyesuaian. Nah, di dalam kolom penyesuaian ini ya, kita pindahkan dari yang tadi kita sudah adjustment, kita hitung ya. Jadi teman-teman tempatkan sesuai dengan posisinya baik debit maupun kredit. Ya, tadi kita sudah melakukan adjustment, jadi teman-teman hanya memindahkan saja posisinya ya baik debit maupun kredit seperti itu. Nah, sehingga di sini jumlahnya adalah 226.336.000. Oke. Ya, jadi ini hanya pindahkan saja. Nah, step berikutnya ya adalah neraca saldo ya. Kita membuat ya menyusun neraca saldo disesuaikan. Oke. Nah, kalau neraca saldo disesuaikan, jadi ini adalah penambahan atau pengurangan ya dari kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Begitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat di sini ya bahwa kas tidak ada tidak ada adjustment atau tidak ada penyesuaian, maka dia tetap 12.500.000 ya di kolom debit. Sebentar. Nah, lalu untuk kas di BCA ya, kas di BCA ada adjustment baik di debit sama kredit. Nah, maka di sini ya udah jelas debit bertemu debit akan bertambah, lalu ketemu kredit akan berkurang. Oke, jadi ini ya 63.500.000 ditambah dengan 86.000 dikurangi dengan 250.000. Sehingga ada perubahan di dalam neraca saldo disesuaikan untuk rekening kas di BCA ya senilai 63.336.000. Nah, begitu pula dengan piutang. Piutang tadi ada adjustment bahwa ada penghapusan piutang senilai 15 juta, maka ya saldo piutang di dalam neraca saldo disesuaikan ya itu menjadi 225 juta. Oke. Lanjut, persediaan barang dagang ada adjustment ya baik di debit dan kredit. Tadi ada persediaan awalnya 80 juta dan persediaan akhirnya adalah 100 juta. Nah, maka saldo ya saldo akhirnya adalah 100 juta. Oke. Nah, begitu pula dengan perlengkapan. Perlengkapan mengalami adjustment karena ada sudah terpakai ya selama tahun 2020, maka saldo akhirnya adalah 4 juta. Oke. Nah, PPh pasal 25 peralatan tidak ada perubahan, maka tetap masing-masing 18 juta dan 30 juta. Oke. Nah, akumulasi penyusutan ya tadi ada penghitungan. Ya, ada penghitungan. Oke, baik ya. Akumulasi penyusutan peralatan ya di penyesuaian tadi ya ada 6 juta maka bertambah menjadi 18 juta. Oke. Nah, terus kemudian kendaraan ya tidak ada perubahan ya tetap 120 juta. Lalu diakumulasi penyusutan kendaraan ya ada penyesuaian juga maka bertambah 45 juta. Oke, karena ini kredit ketemu kredit bertambah ya. Seperti itu. Oke. Nah, utang usaha, utang pajak tidak ada perubahan, maka tetap masing-masing adalah 362 juta dan 15 juta. Nah, sedangkan utang lain-lain ada adjustment tadi kan bahwa ada biaya yang masih harus dibayar pada saat akhir tahun tersebut. Ya, maka bertambah menjadi 12 juta. Oke. Nah, modal saham, penjualan ya kan? Terus kemudian potongan penjualan, pembelian, beban angkut, potongan pembelian ya kan? Terus beban sumber daya manusia dan beban sewa itu tidak ada perubahan, maka tetap angkanya ya. Oke, jadi teman-teman pindahkan saja sesuai dengan posisi saldonya ya, debit atau kredit seperti itu. Oke. Kemudian beban listrik dan telepon
Ada adjustment tadi senilai 2 juta, maka bertambah menjadi 23 juta ya. Kemudian beban perlengkapan bertambah 8 juta, ATK 12 juta, dan pemasaran 60 juta, tidak ada perubahan ya. Oke, maka tetap angkanya. Nah, terus muncul kerugian piutang 15 juta. Nah, rugi laba atau ikhtisar rugi laba ya. Teman-teman bisa lihat di sini, karena di adjustment posisi kreditnya lebih besar ya dibandingkan dengan posisi debitnya, maka selisihnya kita taruhkan di posisi kredit. Atau sebaliknya nanti ya kalau bertemu dengan soal yang lain ya atau studi kasus yang lain. Nanti lihat aja posisi besarnya di mana, di debit atau di kredit. Maka hasil pengurangannya kita pindahkan. Oke. Nah, lalu muncul beban penyusutan ya. Peralatan dan kendaraan ya 6 juta dan 15 juta. Kemudian ada penambahan di dalam macam-macam beban ya. Itu adalah 250.000, maka bertambah menjadi 15.950.000. Nah, terus kemudian pendapatan jasa giro. Ya, ada pendapatan jasa giro bertambah ya 86.000 menjadi 1.786.000. Oke. Nah, jadi ya jumlah untuk neraca saldo disesuaikannya itu harus seimbang ya. Baik debit dan kreditnya ya itu masing-masing 1.863.786.000. Oke, masih ingat sampai di sini teman-teman? Untuk akuntansinya masih bisa diikuti? Masih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah tabel laba rugi ya, kolom laba rugi. Nah, kita ketahui bahwa laba rugi ini adalah sebuah laporan yang menggambarkan pendapatan atau penjualan ya. Karena ini adalah perusahaan dagang, jadi nanti ada penjualan ya, penjualan neto dikurangi dengan HPP, ketemu dengan laba bruto, baru nanti laba bruto dikurangi dengan beban-beban. Ya, menghasilkan sebuah laba atau rugi bersih di situ ya. Nah, maka untuk kolom laba rugi ya, laba rugi kita mulai pindahkan dari rekening penjualan ya. Terus potongan penjualan ya kan, pembelian, beban angkut, potongan pembelian, beban sumber daya manusia sampai dengan pendapatan jasa giro. Nah, jadi kita pindahkan saldo-saldonya ya dari kolom neraca saldo disesuaikan. Ingat ya, dari kolom sini neraca saldo disesuaikan ya. Jadi jangan dilihat lagi neraca saldonya ya. Oke, kita pindahkan sesuai dengan posisinya. Yang di debit pindahkan di debit, yang di kredit pindahkan ke kredit. Oke, setelah kita pindahkan, kita kalkulasikan, kita hitung ya. Oke, seperti yang teman-teman ketahui sini di dalam layar ya, bahwa posisi kredit lebih besar dari debit. Nah, ini udah jelas. Posisi kredit lebih besar dari debit, maka menghasilkan laba. Ya, oke. Karena di kredit senilai 1.311.786.000 ya. Terus kemudian di debit adalah 1.290.950.000, maka laba ya mengalami laba senilai 20.836.000. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Nah, oke, ini kita udah tahu. Berarti kita mengalami laba. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Nah, step berikutnya adalah kolom neraca. Teman-teman bisa lihat, ingat ya, neraca ini adalah sebuah laporan yang menggambarkan
aset ya, utang dan modal seperti itu. Aktiva, utang dan modal ya. Istilahnya adalah kalau accounting equation-nya atau persamaan dasar akuntansinya ya, aktiva harus sama dengan utang dan modal seperti itu ya. Oke, nah di sini kawan-kawan juga tinggal pindahkan dari kolom neraca saldo disesuaikan ya. Pindahkan sesuai dengan posisinya. Yang di debit pindahkan ke debit atau sebaliknya, yang kredit pindahkan ke kredit. Oke, kita ketahui bahwa di sini juga nanti ada perbedaan antara posisi debit dengan kredit ya jumlahnya. Tapi nanti hasil dari selisihnya itu harus sama dengan yang ada di dalam kolom laba rugi. Oke, sini kita sudah bisa lihat ya bahwa debitnya berjumlah 572.836.000 dan kreditnya berjumlah 552 juta. Nah, selisihnya ini sama ya, adalah 20.836.000. Oke. Demikian kawan-kawan, ini untuk neraca lajurnya ya dari studi kasus PT Angin Ribut. Silakan ada pertanyaan atau tidak ya. Kalau tidak ada nanti akan saya lanjutkan ke dalam bentuk laporan keuangannya. Monggo teman-teman, saya persilakan diberi tanggapannya. Sudah, Bu. Baik, lanjut ya kalau seperti itu. Oke, kita move ke financial statement-nya atau laporan keuangannya. Saya buka sheet-nya lagi. Nah, ini ya, bahwa menyusun laporan keuangan sebenarnya kita sudah tahu ya. Jadi hanya kita tinggal pindahkan saja gitu kan dari neraca lajur yang tadi sudah kita input ya, yang sudah kita hitung dan lain sebagainya. Oke, ini perusahaan dagang, jadi kita harus menghitung terlebih dahulu besaran penjualan netonya, ya, terus besaran dari harga pokok penjualannya, ya, terus besaran dari jumlah beban-beban seperti itu ya. Oke, kita sudah tahu ada penjualan neto dikurangi dengan potongan penjualan, ya. Penjualan bruto dikurangi dengan potongan penjualan, ketemu penjualan neto, ya. Penjualan netonya sebesar 1.215.000.000. Oke, rumus harga pokok penjualan, ingat ya, persediaan awal ditambah dengan pembelian neto, ya, dikurangi dengan persediaan akhir. Ya, itu HPP. Oke, di sini kita ketahui bahwa persediaan awal adalah 80 juta, terus pembelian netonya menjadi 890 juta, ya. Oke, maka barang siap dijualnya adalah 970 juta dan dikurangi dengan persediaan akhir 100 juta. Ya, maka total dari harga pokok penjualannya adalah 870 juta. Sehingga laba kotor ya adalah sebesar 345 juta. Oke, nah kita udah tahu nih laba kotornya, gross profit-nya. Oke, nah setelah itu kita kurangkan dengan jumlah beban-beban. Oke, kita ketahui. Nah, ini ya, nominal ini kita peroleh tadi dari laporan neraca yang ada di tabel atau di kolom laba rugi, ya. Oke, nah kita sudah hitung besaran dari jumlah beban-bebannya ya adalah 325.950.000. Sehingga laba bersih sementaranya ya adalah 19.050.000 ya. Kita kurangkan 345 juta dikurangi dengan 325. Oke, nah kita ketahui bahwa ada pendapatan lain-lain dalam bentuk jasa giro ya, itu sebesar 1.860.000 ya, 86.000. Maka laba bersih sebelum pajaknya betul kan 20.836. Nah, di worksheet tadi kita sudah hitung juga kan. Nih, jadi ini harus sama pada laporan keuangan. Laba rugi ya. Oke. Baik. Lalu step yang kedua, ada kita menyusun laporan keuangan laba ditahan ya. Karena dia modalnya dalam bentuk saham, maka ada laporan laba ditahan. Oke. Istilahnya begitu ya. Teman-teman bisa lihat dalam layar ya. Bahwa kita ketahui laba ditahan 1 Januari ya itu tidak ada, maka saldonya 0.
Nah, kemudian ada pendapatan bersih. Ini saya peroleh dari tadi ya, laba bersih perusahaan di tahun berjalan yaitu 20.836.000. Nah, perusahaan tidak membagikan dividen, jadi tidak ada nol, sehingga ada penambahan modal senilai 20.836.000. Dan itu adalah menjadi laba di tahan akhir Desember. Yang mana nanti jumlah ini akan kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, kita masukkan ke dalam komponen modal ya. Oke, lanjut ya. Setelah laporan laba ditahan, maka kita menyusun laporan posisi keuangan atau neraca ya. Nah, yang mana kita mengklasifikasikan ya sesuai dengan rekeningnya. Jadi ada rekening aktiva, yang mana aktiva terbagi menjadi dua ya, ada aktiva lancar. Teman-teman bisa lihat di sini komponen aktiva lancar ada kas ya, ada piutang, ada persediaan barang dagang, perlengkapan, PPh pasal 25 dibayar di muka ya. Maka jumlah aktiva lancarnya adalah sebesar 422.836.000. Oke. Lalu di posisi ya aktiva tetap itu ada peralatan beserta akumulasinya dan kendaraan beserta akumulasinya ya, maka total aktiva sebesar 509.836.000 kita peroleh dari jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap. Oke. Nah, ini baru posisi aktiva. Sedangkan di posisi kanan itu ada utang dan modal ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini terdiri dari utang lancar ya. Utang lancar itu ada utang usaha, utang pajak dan utang lain-lain ya. Maka jumlah utangnya adalah 389 juta dan ada modal saham tadi ya 100 juta dan ada laba ditahan. Nah, ini saya pindahkan dari sini ya. Oke. Nah, maka jumlah modal ya sebesar 120.836. Nah, sehingga total utang dan modalnya itu sama ya, yaitu adalah 509.836.000. Nah, ingat ya bahwa di dalam laporan posisi keuangan ini ya harus seimbang antara posisi aktiva dengan utang dan modal ya. Oke. Nah, step untuk menyusun laporan keuangan sudah saya jabarkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut. Monggo. Oke, sip. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan mewakili dari teman-teman semua ya. Oke. Lalu kita buat perhitungan penyusutan fiskal, gitu kan? Oke. Nah, di awal tadi kita sudah membahas sedikit, menyinggung sedikit untuk penyusutan ini ya, baik secara komersial ya. Nah, ini saya hanya membuat perhitungan baik secara komersial maupun fiskal ya. Yang mana kita ketahui tadi untuk penyusutan komersial ya, peralatan ya, masa manfaatnya adalah 5 tahun menggunakan metode garis lurus, maka penyusutannya tadi udah kita hitung ya bersama, yaitu adalah 6 juta. Nah, sekarang kita hitung menurut fiskalnya, ya penyusutan fiskalnya. Kita ketahui bahwa tadi tarif penyusutannya masuk ke dalam kelompok 1 ya, dengan masa manfaat 4 tahun, dan menggunakan metode saldo menurun, maka tarif yang diperkenankan adalah 50% ya. Nah, rumusnya penyusutan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dikali dengan tarif, maka 30 juta dikali ya, karena nilai residunya 0 ya, dikali 50% menghasilkan 15 juta. Nah, dari sini kita sudah lihat perbedaannya bahwa secara komersial dengan fiskal ya, jadi kita ketahui bahwa
penyusutan fiskalnya lebih besar ketimbang dari penyusutan komersialnya ya. Nah, karena fiskal lebih besar, maka muncul koreksi negatif di sini sebesar 9 juta ya. Oke. Nah, jadi paham ya, kalau penyusutan fiskalnya lebih besar, maka muncul menjadi koreksi negatif. Atau sebaliknya, kalau fiskalnya lebih kecil berarti koreksi positif begitu ya. Nanti kalau ketemu kasus untuk koreksi fiskal di penyusutan. Oke. Nah, kemudian untuk kendaraan tadi kita secara komersial sudah kita hitung bahwa kita ketahui adalah 15 juta untuk biaya penyusutan per tahunnya. Nah, sementara secara fiskal diketahui bahwa kendaraan ini masuk ke dalam kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Nah, dengan menggunakan metode saldo menurun yaitu tarifnya sebesar 25%. Maka penyusutannya ya harga perolehan 120 juta dikurangi dengan nilai residu, kita kalikan tarif 25%, menghasilkan 30 juta rupiah. Sehingga di sini juga mengalami sebuah koreksi fiskal negatif, karena penyusutan fiskal lebih besar dibandingkan dengan penyusutan komersial. Oke, begitu kawan-kawan. Ini adalah perhitungan penyusutan fiskal untuk PT Angin Ribut. Silakan. Sudah jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke, baik. Jelas. Alhamdulillah, mohon izin saya minum dulu ya. Oke. Alhamdulillah sudah jelas tadi rangkaian ya dari mulai adjustment sampai dengan neraca lajur, laporan keuangan dan penyusutan fiskal ya, perhitungan penyusutan fiskal. Nah, ini adalah puncaknya. Kenapa saya bilang puncaknya? Karena kita nanti mulai menghitung membuat rekonsiliasi fiskal ya, dari laporan keuangan komersial menjadi sebuah laporan keuangan fiskal atau laba rugi fiskal. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ya, bentuknya kurang lebih seperti ini tabelnya ya. Ini kita pindahkan karena tadi kita sudah menyusun laporan keuangan komersial, jadi kita pindahkan saja ya angka-angkanya semua. Ingat ya, ini dari laporan laba rugi yang sudah mengalami penyesuaian ya, dari sini ya jumlah-jumlahnya ya. Oke, kita pindahkan sesuai dengan nama rekeningnya atau uraiannya ya. Oke, nah ini jumlahnya adalah, nah sudah kita ketahui bahwa ada laba sebelum pajak adalah 20.836.000. Oke, nah lalu kita lakukan koreksi yuridis fiskal ya, baik positif maupun negatif nanti. Oke, teman-teman bisa lihat di dalam studi kasus poin H dan I ya. Ya, kita lihat dulu di sini di keterangan bahwa ya untuk penjualan tidak ada koreksi, maka kita pindahkan tetap jumlahnya ya, tetap nominalnya. Terus di HPP juga tidak ada perubahan ya, tidak ada koreksi baik positif maupun negatif, maka jumlahnya sama, kita pindahkan nominalnya ya ke laba rugi fiskal. Nah, di keterangan bahwa kita ketahui ada beban-beban yang harus kita amati bersama, apakah nanti harus dikoreksi atau tidak, seperti itu ya. Oke, baik, kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa di dalam poin H dulu ya, perincian beban sumber daya manusia, yaitu ada gaji pokok ya kan, ada beban perjalanan dinas, ada THR, beban penyusutan, dan PPh pasal 25. Oke, nah dari perincian tersebut, mana yang kita lakukan koreksi di sini? Coba perhatikan. Gaji pokok, betul ya, karena itu berkenaan dengan kegiatan usaha ya, jadi diakui. Terus beban perjalanan dinas juga sama, ya kan, karena belum melebihi dari
dalam kategori nilai wajar ya, seperti itu. THR juga sama ya. Kemudian beban penyusutan, nah ini juga sama ya. Terus ada PPh pasal 25. Nah, ingat ya, PPh pasal 25 ini adalah sebuah kredit pajak ya, nanti menjadi pengurang dari PPh terutang pada saat kita menghitung penghasilan kena pajak, menghitung PPh terutang seperti itu. Oke, nah kemudian maka ini kita lakukan sebuah koreksi positif sebesar 18 juta ya. Nah, ini keterangannya ada di pasal 9 ya, ayat 1 huruf H ya. Oke, gimana teman-teman untuk poin 1 ini ya, poin H1 untuk perincian beban sumber daya manusia. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Gimana teman-teman? Masih bisa diikuti untuk yang ini? Ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Jadi kita mengkoreksi 18 juta. Oke, lanjut. Beban sewa tidak ada informasi, maka kita tulis nominalnya sama. Oke, yang berikutnya beban listrik dan telepon. Oke, itu ada di poin 2 ya, H2. Teman-teman bisa lihat bahwa di dalam beban listrik dan telepon ya, termasuk listrik dan telepon rumah direktur. Oke, ini karena rumah direktur ya itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha ya, maka kita perlu melakukan adjustment atau penyesuaian fiskal positif ya, koreksi fiskal positif sebesar 5 juta. Nah, ini sehingga laba rugi fiskal untuk beban listrik dan telepon menjadi 18 juta. Ya, itu diatur di dalam pasal 9 huruf E ya, pasal 9 ayat 1 huruf E. Oke. Baik ya, saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah beban perlengkapan, beban ATK, tidak ada informasi tambahan, jadi nominalnya sama. Ya, nah kemudian ada beban pemasaran nih. Oke, beban pemasaran itu kalau nggak salah ada di poin yang I ya. Oke, di poin yang I bahwa di dalam beban pemasaran terdapat sumbangan HUT RI sebesar 12 juta. Oke, 12 juta ini kita koreksi, ingat ya, sumbangan yang tidak diresmikan oleh Menteri Keuangan, maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan seperti itu. Maka perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 12 juta rupiah. Ya, ini diatur di dalam pasal 9 ayat 1 huruf E. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kerugian piutang. Nah, kerugian piutang ini saya buat asumsi ya, kita buat asumsi aja bahwa kerugian piutang ini sudah dilaporkan ke BUPLN dan sudah dipublikasikan melalui media massa. Misalkan seperti itu. Karena kalau kerugian piutang ini belum dilaporkan ke BUPLN dan belum dipublikasikan, maka ini tidak boleh menjadi pengurang. Ya, nah ini saya beri keterangan tambahan bahwa ini kita asumsikan sudah dilaporkan ke BUPLN ya dan sudah dipublikasikan. Nah, bahwa perusahaan si PT Angin Ribut ini sudah memberitahukan, kan kalau sudah dipublikasikan berarti sudah memberitahukan kepada khalayak ya, kepada masyarakat bahwa ada penghapusan piutang sebesar 15 juta dari PT ABC tadi ya, DEF ya, dan GHI. Gitu. Nah, itu sudah diinformasikan dan sudah dilaporkan. Oke, jadi assessment-nya itu sudah disetujui, di-approve oleh BUPLN sehingga kerugian piutangnya bisa menjadi pengurang penghasilan. Demikian ya kawan-kawan untuk yang poin kerugian piutang ini. Oke, saya lanjutkan lagi nanti kalau ada pertanyaan setelah ini ya.
Nah, berikutnya adalah penyusutan peralatan dan penyusutan kendaraan. Ingat, tadi kita sudah menghitung bahwa terjadi koreksi negatif di mana penyusutan fiskal lebih besar dibandingkan dengan penyusutan komersial gitu ya. Sehingga di sini muncul 9 juta dan 15 juta. Ya, masing-masing ya perubahan di laporan laba rugi fiskalnya menjadi 15 juta dan 30 juta. Oke, nanti dibuka lagi di undang-undang ya, ini pasal 11 tentang penyusutan aktiva tetap. Oke. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir nih. Adanya macam-macam beban atau beban lain-lain. Oke, kita lihat itu ada di poin H3 ya. Perincian macam-macam beban sebelum penyesuaian. Oke. Yang mana ada rekreasi pegawai, ya, hari raya, materai perangko untuk usaha tapi tidak ada buktinya atau daftar nominatifnya ya. Dan ada beban administrasi bank. Oke. Nah, ini kita koreksi sebesar 2.500.000. Ingat bahwa kita ketahui rekreasi pegawai itu adalah sebuah kenikmatan atau natura ya yang diberikan kepada pegawai, maka itu adalah tidak termasuk biaya di dalam pajak atau bukan menjadi pengurang penghasilan. Maka kita harus koreksi ya sebesar 1.500.000. Nah, kemudian kita ketahui lagi bahwa di situ pada saat pembelian materai perangko tidak ada daftar nominatifnya atau tidak ada buktinya, ya kan? Ingat di dalam pajak setiap transaksi yang tidak didukung oleh bukti pendampingnya atau berupa daftar nominatif ya itu tidak boleh menjadi pengurang ya, maka kita harus koreksi sebesar 1 juta. Oke. Nah, sehingga macam-macam beban di laporan laba rugi fiskalnya ya berkurang menjadi 13.450.000. Sebagaimana diatur di dalam pasal 9 ayat 1 huruf E. Oke, nah jadi jumlah beban-bebannya ya menjadi 312.450.000 sehingga laba bersih sementaranya adalah 32.550.000. Oke. Gitu ya. Nah, terakhir ada pendapatan lain-lain, ingat pendapatan jasa giro termasuk penghasilan yang bersifat final ya karena berhubungan dengan bank ya, bunga bank. Nah, maka kita koreksi secara negatif ya. Oke, jadi laba bersih sebelum pajaknya menjadi 32.550.000 rupiah. Oke, begitu kawan-kawan untuk rekonsiliasi fiskal dari PT Angin Ribut. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ibu, Yes. itu untuk pendapatan jasa giro itu berupa bunga ya, Bu? Iya, kan jasa giro. Kalau jasa giro sudah pasti pendapatan dari bank. Biasanya kan berupa bunga. Kan ada bunga bank, ada biaya administrasi kan. Kalau biaya administrasi itu kan nanti mengurangi dari saldo kita kan. Betul kan, dari saldo rekening di bank kita. Kalau kita nabung tuh, ya. Nah, kalau jasa giro atau bunga bank disebutnya, nah itu kan merupakan penghasilan kita bertambah nanti di dalam rekening. Nah, jadi itu berkenaan dengan pendapatan final atau penghasilan yang bersifat final gitu. Gitu Nina. Oh iya, Bu. Berarti nggak bisa dikurangkan sebagai biaya ya, Bu, kalau final. Enggak. Gitu. Kalau biaya apa namanya? Kalau biayanya masih bisa, ya kan? Tapi kalau untuk apa namanya? Pendapatannya itu nggak bisa kan dikenakan PPh final. Coba deh, teman-teman bisa lihat di dalam buku tabungan ya. Coba nanti dilihat bahwa setiap
pendapatan bunga atau bunga bank yang diterima oleh nasabah itu pasti nanti akan dikenakan pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Itu ada besarannya itu 20%. Ya. Nah, jadi karena kita gini, kan menghitung pajak akhir tahun itu adalah menghitung semua penghasilan tapi yang bersifatnya tidak final atau yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1, objek penghasilan yang bersifat tidak final. Kalau di dalam Undang-Undang Perpajakan itu pasal 4 ayat 1. Nah, jadi ya, setiap penghasilan yang bersifat final ya, itu tidak boleh diperhitungkan pada pajak akhir tahun. Gitu. Jadi 4 ayat 2 itu tidak bisa menjadi penambah penghasilan atau menjadi penghitungan di dalam pajak akhir tahun. Oke, begitu pula dengan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh yang bersifat final ya. Pajaknya itu tidak bisa dikreditkan di akhir tahun. Nah, jadi begitu maksudnya. Makanya kita perlu melakukan sebuah koreksi fiskal. Gitu, Nina. Ada pertanyaan lagi? Gimana Jadi nih? ini pendapatan jasa giro ini dikoreksinya koreksi negatif, Bu. Iya, negatif. 1.786.000. Begitu. Jadi nggak bisa dihitung ke dalam, kan kalau kita isi SPT, ya, kalau Nina nanti isi SPT, kan ada lampiran tuh, ya 1771 untuk yang penghitungan final, penghasilan yang bersifat final. Itu penghasilan yang bersifat final, ya, itu nanti kita koreksi, kita masukkan ke dalam lampiran, saya lupa, lampiran 2 kalau nggak salah deh. Ya, itu nanti ada penghasilan yang bersifat final, ada bunga, deposito, ya, dan lain sebagainya. Ada pendapatan dari saham, ya kan, obligasi dan lain sebagainya. Terus ada sewa atas tanah dan atau bangunan, terus ada dividen, ada apalagi tuh, royalti, ya kan. Sorry, royalti masuknya ke ini deh, pasal 23, maaf, kecuali kalau case-nya beda. Ini untuk badan ya. Terus kemudian ada jasa konstruksi ya, usaha jasa konstruksi itu kan final. Kalau dia memiliki SIU JK ya, dikenakan PPh final. Terus kemudian pelayaran, usaha pelayaran ya, pasal 15. Terus usaha apalagi penerbangan juga sama ya. Nah, itu yang bersifat final. Jadi itu harus dikeluarkan pada saat penghitungan pajak akhir tahun, gitu, PPh akhir tahun. Begitu, Nina. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, sama-sama ya. Yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke dalam penghitungan PPh terutangnya? Silakan. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, silakan Nur Ihsania. Belum ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya, berarti kalau tidak ada lagi, maka kita buat penghitungan penghasilan neto ya. Terus kemudian nanti kita hitung berapa besaran dari PPh terutangnya. Oke. Nah, kita ketahui, jadi kita buat asumsi aja bahwa PT Angin Ribut ini adalah menerapkan pembukuan. Jadi kalau menerapkan pembukuan, walaupun omsetnya di bawah 4,8 miliar ya tadi, tetap menggunakan PPh terutang tarif tunggal ya, yaitu 22%. Oke, kita ketahui bahwa laba neto fiskalnya adalah 32.550.000. Nah, pada tahun
berjalan ya, tidak ada kompensasi kerugian atau tahun-tahun sebelumnya ya, maka penghasilan kena pajaknya sama, yaitu adalah 32.550.000. Oke. Nah, karena case-nya ini adalah tahun 2020, ingat 2020 kita sudah lagi mengalami sebuah fenomena baru ya, COVID-19, sehingga pemerintah membuat insentif ya, penurunan tarif khususnya untuk PPh badan dari 25% menjadi 22%. Maka kita menggunakan tarif 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya ya, sehingga PPh terutangnya adalah 7.161.000. Oke. Nah, di dalam kasus ini ya, tidak ada kredit pajak baik PPh pasal 22, 23 dan 24 ya. Tapi ada pajak yang dibayar sendiri. Tadi ya diinformasi bahwa ada PPh pasal 25 sebesar 18 juta ya. Oke. Nah, terus STP PPh pasal 25, kalau nanti ketemu case ini jika ada, teman-teman silakan masukkan, tapi hanya pokok terutangnya saja. Sanksi administrasi berupa bunga atau denda ya, itu jangan dimasukkan ya. Jadi hanya pokok terutangnya saja. Nah, sehingga untuk tahun 2020 ya, untuk tahun 2020 PPh si PT Angan Ribut ini mengalami lebih bayar ya sebesar 10.839.000.000. Karena apa? Karena PPh terutangnya lebih kecil dibandingkan dengan kredit pajaknya. Demikian ya. Oke. Nah, terus kalau kita ngisi SPT kan kita menghitung estimasi ya dari angsuran PPh pasal 25. Oke. Untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, kita asumsikan bahwa penghasilan yang diterima oleh PT Angin Ribut ini adalah teratur. Ya, maka laba neto fiskalnya atau penghasilan kena pajaknya sama ya, sama, tidak ada kerugian, kompensasi kerugian. Kemudian PPh terutangnya juga sama. Nah, cuma untuk kredit pajaknya itu tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena yang angsuran tadi PPh pasal 25 itu 18 juta yang tadi itu hanya berlaku pada tahun berjalan saja, yaitu tahun 2020 saja. Nah, tahun 2021-nya tidak ada, gitu kan? Oke. Nah, jadi kredit pajaknya 0 ya, sehingga PPh kurang bayar ya, muncul PPh kurang bayar 7.161.000 ini. Maka PPh pasal 25-nya untuk tahun 2021 adalah kita bagi 12 menjadi Rp596.750. Oke, selesai. Demikian kawan-kawan untuk perhitungan dari studi kasus PT Angin Ribut ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya sebelum nanti kita diskusi ya, lanjutkan diskusi. Monggo teman-teman, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Dari sini ini masih gampang kok. Coba diingat-ingat lagi deh untuk mata kuliah PPh badan. Kan udah pernah kan belajar tentang rekonsiliasi fiskal ya. Karena kita belajar akuntansi perpajakan, mau nggak mau kita ketemu lagi seperti ini. Nah, ini saya buat studi kasus utuh mulai dari akuntansi ya kan, terus kita menyusun laba rugi fiskal dan hitung PPh terutang. Demikian teman-teman semuanya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ini kurang lebih 9 menit lagi ya. Monggo. Ibu, untuk kisi-kisi UAS. Oh iya. Ada? Ya, ada. Kisi-kisi UAS. Nanti ada membuat jurnal ya, sama menyusun rekonsiliasi fiskal dan menghitung PPh terutangnya. Nah,
teman-teman nanti pelajari studi kasus itu mulai dari pertemuan 11 deh. Ya, sebentar mohon izin Ibu share dulu ya. Sebentar, masih ada waktu kita diskusi untuk soal UAS ya. Oke, sebentar. Izin share screen dulu. Nah, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan semuanya udah saya bahas ya. Mulai dari studi kasus pertemuan 11 sampai dengan hari ini yang 14. Oke. Nah, ini studi kasusnya ya. Ini kan dalam bentuk kita membuat jurnal ya, penghitungan dulu terus kita lakukan jurnal. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini nanti ya. Nah, terus soal 2-nya ini sudah Ibu bahas juga. Ya, nanti dicek yang tadi Ibu udah share di grup kelas ya. Nanti silakan teman-teman lihat di sana. Nah, nanti soal 1 kurang lebih ada 2 studi kasus. Yang pertama teman-teman membuat jurnal. Terus yang kedua menghitung besaran kredit pajak yang diperkenankan. Nah, jadi soal 2-nya nanti teman-teman melakukan rekonsiliasi fiskal. Ya. Nah, untuk studi kasus rekonsiliasi fiskalnya, saya belum tahu nih, apakah soal 2 ini atau soal pertemuan berapa tuh? 13 ya. 13. Kalau 13 kan panjang ya. Pertemuan 13 atau 14 gitu. Kalau 13 kan panjang ya. Mulai dari nyusun laporan keuangan gitu kan dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan antara pertemuan 14 atau pertemuan tadi yang 12. Oke. 12, maaf 11 maksudnya. Yang ini nih. Mana tuh ini? Yang ini. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar Bu ya. Ini ya. Nah, cuma nanti dipelajari aja kan Ibu semua udah kirim Excel lembar jawabannya ya. Mohon maaf. Bentar. Nah, studi kasus pertemuan 12 Ibu juga sudah bahas ya. Sudah Ibu bahas juga. Kunci jawabannya pun sudah Ibu serahkan, sudah Ibu berikan ya. Nih ya. Ini ya. Ini kan soal kuis ya sebelum teman-teman UTS ya. Yang ini. Terus kemudian penghitungan penyusutan ya. Ini juga udah kita bahas. Oke. Ya. Pertemuan 12 sudah clear. Nah, pertemuan 13 yang tadi kunci jawabannya sudah Ibu jelaskan juga ya. Cuma bentuk rekonsiliasi fiskalnya juga sudah ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, pertemuan 14 yang hari ini ya, sebentar mohon izin Ibu share lagi. Oke, yang pertemuan 14 itu adalah soalnya si PT Majulah Bersama ya. PT Majulah Bersama ya. Teman-teman silakan nanti di-download materinya ya. Oke, sebentar. Banyakan file yang dibuka jadinya ini nih harus buka tutup dulu. Wait, satu lagi. Pertemuan 14 ini dia. Mohon izin. Nah, kalau yang Majulah Bersama ini ya nanti ini karena ada 2 jenis usaha ya. Ada 2 jenis usaha, jadi nanti untuk koreksi fiskalnya, khususnya untuk biaya-biaya ini ya, biaya administrasi dan umum, teman-teman harus jeli ya, ingat bahwa ini adalah PT Majulah Bersama ini memiliki 2 jenis usaha, yaitu ada jasa konstruksi dan penjualan mesin. Nah, jasa konstruksi kan dia PPh final ya enggak, 4 ayat 2, maka nanti tidak diperhitungkan di dalam rekonsiliasi fiskal. Yang dilakukan adalah hanya yang penjualan mesin saja. Oke, nah
kita harus cari perbandingannya. Kita asumsikan bahwa PT Majulah Bersama ini adalah dia memiliki karyawan yang sama, dia memiliki gedung yang sama, gitu. Hanya ada 2 jenis usaha di situ. Nah, jadi nanti kita mencari besaran berapa sih biaya yang diperkenankan dari kedua jenis usaha tersebut. Ya, misalkan gini. Kita harus tahu persentasenya dulu. Ya. Jasa konstruksi dia memiliki omset 500 juta. Penjualan mesin ya memiliki omset 1,5 juta, ya. Sehingga jumlah penjualannya dari 2 jenis usaha tadi menjadi 2 miliar. Oke. Nah, kesimpulannya adalah kita cari besaran persentase yang diperkenankan dari kedua jenis usaha ini. Oke, caranya gimana? Caranya sederhana. Teman-teman tinggal lihat penjualan dari masing-masing jenis usaha dibagi jumlah penjualan, baru dikalikan 100 ya, dikalikan persen seperti itu. Jadi 500 juta dibagi 2 miliar ya, itu adalah 0,25. Baru dikalikan 100. Nah, jadi biaya yang diperkenankan untuk jasa konstruksi hanya 25% saja. Nah, berarti sisanya adalah 75%, ya enggak? Nah, jadi 75% itu nanti hanya diperkenankan untuk usaha penjualan mesin, ya. Oke, begitu maksudnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kunci jawabannya yang sudah Ibu share tadi di grup kelas ya. Jadi teman-teman, nah di sini nih ya. Di sini, sorry. Nah, mulai dari sini. Ini saya koreksi 25%. Ingat, karena gaji dan tunjangan tadi kita asumsikan itu untuk seluruh usahanya, baik yang jasa konstruksi maupun yang penjualan mesin. Nah, maka konstruksi kan tadi final, jadi kita koreksi 25%. Begitu pula untuk antar jemput karyawan. Oke, nah pakaian seragam kenapa dikoreksi penuh? Karena tadi pakaian seragam itu diperkenankan untuk karyawan konstruksi saja, ya. Nah, kita kan membuat laporan laba rugi fiskalnya penjualan mesin, maka kita koreksi full, ya 100%. Ini udah Ibu kasih keterangan seperti itu. Nah, operasional ini juga sama, ya. Karena di poin F itu adalah dalam biaya operasional 60%-nya adalah keperluan makan direksi yang dibayarkan menggunakan kartu kredit. Nah, sisanya 40% adalah pembayaran catering untuk makan bersama di kantor pusat. Nah, jadi yang diperkenankan oleh pajak itu hanya 40%. Karena untuk apa? Pembayaran catering untuk makan bersama seluruh karyawan. Nah, itu diperkenankan oleh pajak. Nah, maka dari itu ya, karena 40% untuk seluruh pegawai, maka kita kalikan 75% dulu. Ingat ya, tadi penjualan mesin hanya bisa mengakui biaya tersebut 75% saja. Ya, jadi di sini koreksi 14 juta. Ya, karena hanya diakui 6 juta saja oleh pajak. Oke. Ya. Nah, terus biaya ATK juga sama dikoreksi 25%. Terus biaya bulldozer ya. Nah, listrik dan telepon ini berbeda. Listrik dan telepon itu ada di poin G. Ya, di keterangannya bahwa biaya listrik, telepon dan PAM 20%-nya adalah untuk rumah dinas. Nah, berarti yang diakui hanya 80% saja. Nah, dari 80% ini ya, kita hitung lagi 25%-nya untuk jasa konstruksi. Maka kita koreksi menjadi 675.000. Nah, sehingga biaya yang diperkenankan hanya 825 juta saja. 825.000, maaf. Ya, seperti itu. Oke. Nah, asuransi juga sama. Ini kita koreksi 25%. Ya. Nah, asuransi rumah dinas tidak ya, tidak diakui. Kendaraan dinas, ingat kendaraan dinas itu karena dibawa pulang ya sama ke karyawan tuh
Di poin A ya, mobil dinas digunakan hanya untuk penjualan barang dan dibawa pulang karyawan. Penjualan barang berarti kan masuk ke dalam penjualan mesin kan, hanya itu kan, maka kita koreksi 50%. Kan diakuinya hanya 50% ya di dalam pajak. Nah, penyusutan inventaris, ini kita koreksi 25%. Begitu pula dengan PBB gedung. Nah, PBB gedung, ya teman-teman bisa lihat di situ bahwa ini poin berapa ya, saya lupa nih. Ntar dulu. Yang gedung itu disewakan. Nah, nih poin D. Penggunaan gedung 2 lantai adalah lantai 2 untuk penjualan mesin dan lantai 1 untuk yang disewakan. Oke. Nah, kalau yang disewakan PBB-nya kan otomatis ditanggung oleh penyewa gitu kan. Nah, jadi kita akui hanya 50% saja. Karena penjualan mesin sudah jelas, dia hanya menempati di lantai 2 saja. Lantai satunya disewakan, sehingga yang lantai 1 dibebankan oleh si penyewa. Maka kita koreksi 50%. Seperti itu. Ya. Nah, PBB rumah dinas kita koreksi penuh karena tidak berkenaan dengan kegiatan usaha ya. Sehingga jumlah biaya administrasi umumnya menjadi 165.600.000. Oke. Nah, begitu pula dengan pendapatan bunga nih, kita koreksi. Biaya cadangan piutang kita koreksi ya. Karena ini tadi karena baru sifatnya cadangan, jadi belum bisa menjadi pengurang penghasilan ya. Nah, terus biaya bunga leasing mobil itu kita diakui, sumbangan dan biaya pajak itu sumbangan ada di poin berapa tadi ya, maaf. Sumbangan. Nah, poin H ya ini. Oke, ini ada di poin H. Ya. Di poin H bahwa di situ ya sumbangan 6 juta diberikan dalam bentuk uang ke kampus dalam rangka pengembangan dunia pendidikan. Nah, jadi kalau sumbangan diserahkan langsung ke pihak penerima sumbangan, contohnya ini adalah kampus, ya, dalam rangka pengembangan dunia pendidikan dalam bentuk uang ya, jadi transfer langsung ke kampus itu boleh menjadi pengurang, gitu ya, sehingga ini kita koreksi 2 juta. Oke, maka laba bersihnya kita sudah tahu 108.400.000 sehingga PPh terutang non finalnya ya tahun 2020 menggunakan tarif 22% menjadi 23.848.000 rupiah. Oke, gampang kan? Nih untuk yang studi kasus hari ini. Jadi kita cuma rekonsiliasi fiskal saja sudah ketemu, langsung kita hitung PPh terutangnya. Ingat ini nggak ada kredit pajak, jadi teman-teman nggak perlu menghitung besaran kredit pajaknya. Demikian teman-teman semuanya, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa jadi nanti UAS-nya soal ini atau yang tadi PT Hutama, ya. Oke, kalau teman-teman lihat enakannya PT Hutama atau yang PT Majulah Bersama? Gimana? Enakan yang mana? Yang Hutama, Bu. Hutama lebih enak, nggak pusing ya koreksi fiskalnya. Tapi nanti menghitung kredit pajak loh itu. After tax, before tax, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan pilih Hutama nggak apa-apa. Nanti Ibu siapkan yang selalu mirip dengan Hutama. Ya, oke? Sepakat nggak nih teman-teman yang lain? Sepakat, Bu. Oke, baik. Ini Nina doang yang jawab nih. Sama siapa tadi? Nur, Rizka. Yang lain? Oke, berarti sudah mewakili lah ya. Insya Allah suaranya. Oke, baik. Karena sudah 9:06, mohon dibuka kameranya. Hari ini adalah pertemuan terakhir. Jadi, Ibu mau capture ya sebagai bukti perkuliahan. Silakan dibuka kameranya ya teman-teman semua. Oke, sudah dibuka kameranya. Oke,
Ibu ambil foto bersama dulu ya. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Nah, berikan senyuman yang terbaik. Ini baru kelihatan wajahnya. Oke, sekali lagi ya, Ibu mohon maaf lahir batin. Mohon maaf apabila selama berinteraksi selama 1 semester ini masih banyak kekurangan ya. Masih banyak kesalahan ya, karena saya bukan manusia yang sempurna. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, biar apa? Biar lancar nanti ujian akhir semesternya ya. Biar sukses ya, sukses berjamaah semuanya ya. See you on the top ya. Insya Allah semester depan perjuangan kalian menyusun skripsi ya. Itu ya. Nah, Ya, Bu. kemudian ya, nanti bisa silakan mau ngambil topik tentang rekonsiliasi fiskal ya kan, atau tentang misalkan ya nanti ada sedikit perubahan topik lah dalam penyusunan skripsi, biar apa? Biar bervariasi, jadi temanya nggak itu lagi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dari kawan-kawan semua ya. Boleh idealis, ya boleh idealis, boleh obses, gak apa-apa, tapi datanya mudah diperoleh ya, terus informannya bisa dilakukan sebagai narasumber atau wawancara ya, terus kemudian jangan lupa pasang target ya. Jadi Setiami itu sempro ke pendaftaran sidang sesungguhnya ya, kan karena nanti teman-teman melalui tahap seminar proposal dulu ya. Setelah selesai sudah di-approve di ACC, bisa lanjut ke bab 4 sama 5. Setelah selesai semua bab 4 5-nya, terus kemudian nanti bisa langsung daftar skripsi, sidang skripsi yang sesungguhnya. Nah, itu jaraknya hanya 1 bulan. Jadi mohon dimanfaatkan ya dengan baik. Skripsi ini kan 1 semester 6 bulan, mulai di mapping. Dari sekarang teman-teman udah belajar metodologi penelitian belum? Metode penelitian administrasi. Nah, kalau sudah silakan mulai dipikirkan mau ngambil topik apa, lokusnya di mana ya, mulai disiapkan. Nanti begitu udah ada informasi resmi dari kampus, silakan buat surat, udah dapat surat tugas ya, terus kemudian ketemu dosen, pembimbing, diskusikan. Nah, saat proses bimbingan ini, biasanya nih ada yang cepat mahasiswanya, ada yang santai, ya kan, ada yang nggak bergerak sama sekali gitu. Nah, jadi upayakan 1 semester ini dipasang targetnya. Mulai dari kapan penyusunan proposal, terus pengambilan data, ya. Bimbingan itu nggak hanya dibatasin 5 kali saja. Bimbingan itu bebas. Setelahnya terserah mahasiswa konsultasikan kepada dosen pembimbing. Lebih banyak, lebih intens diskusi, bahkan lebih cepat selesai skripsinya. Oke, mudah-mudahan mendapatkan dosen pembimbing yang baik ya, yang sesuai dengan harapan teman-teman, sehingga bisa berjalan prosesnya dengan baik pada saat nanti bimbingan cepat selesai sesuai dengan targetnya masing-masing. Dipermudah dalam memperoleh datanya. Yang tadi saya bilang jangan idealis, boleh idealis tapi sesuai dengan kemampuan teman-teman semua ya. Ingat ini masih masa COVID, jadi kita masih belum bisa mendapatkan data dengan tepat waktu ya. Saya belajar dari kawan-kawan yang lebih awal melakukan riset ya gitu. Oke, mudah-mudahan diberi kemudahan prosesnya nanti ya, UAS mendapatkan hasil yang terbaik semuanya ya, lulus semuanya di mata kuliah, terus nanti begitu semester berikutnya sudah mulai menyusun skripsi ya, lancar sampai proses hari H-nya sidang ya. Oke, setelah sidang boleh
rehat dulu sebentar, tapi ingat masih ada revisi yang harus diselesaikan. Revisi kan jaraknya cuma 2 minggu, jadi harus benar uber-uberan juga waktunya. Nah, setelah revisi selesai, silakan teman-teman mau istirahat, maksudnya refreshing dulu silahkan ya. Yang penting tanggung jawabnya diselesaikan dulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, sekali lagi Ibu mohon maaf lahir batin. Ya, sukses buat kita semua. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semangat ya. Tinggal 1 semester lagi loh. Ingat, perjuangan belum berakhir. Ya, nanti enak lah kalau udah selesai sidang skripsi itu udah enak. Tinggal nunggu peresmian, cuma mindahin toga doang lah dari kiri kanan ke kiri kayak gitu. Ya itu hanya seremonial ya kan gitu. Oke, semangat. Semoga makin lebih baik lagi ya, menjadi manusia yang bermanfaat semuanya. Oke, see you on the top semuanya ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah ya kalau Allah berkehendak. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.